Swastiastu, saya dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Udayana, program studi teknik sipil. Di sini saya akan memaparkan UAS Perancangan Irigasi dan Pembangunan Air. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Utro Besari Gunawan dengan NIM 20055111172. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kripline serta langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesainnya, dan jelaskan pula bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang perlu diketahui jika kripline belum stabil atau belum memenuhi syarat. Kripline merupakan aliran air yang mendapat hambatan melalui hambatan yang paling kecil di mana terletak pada pertemuan antara tanah dengan bangunan. Untuk langkah-langkah mendesain kripline, yang pertama yaitu untuk mencari panjang lantai ditentukan oleh delta H terbesar. Delta H terbesar ini terjadi pada saat lantai muka setinggi bendung. Berapa jauh lantai muka ini ditentukan oleh garis hidrolik gradient yang digambarkan ke arah upstream dengan titik ujung belakang sebagai permulaan dengan tekanan sebesar 0. Nah, miring pada hidrolik gradient ini disesuaikan dengan kemiringan yang diizinkan untuk suatu tanah dasar, yaitu menggunakan creep ratio. Langkah yang kedua menggunakan dua teori, yaitu teori yang pertama, teori Blake, menggunakan rumus L sama dengan CC dikali HB, di mana L yaitu panjang kripline yang diizinkan, CC yaitu koefisien Blake diambil 5, HB yaitu beda tinggi muka air. Teori yang kedua yaitu teori line, menggunakan rumus L sama dengan CW dikali HB, di mana CW sama dengan koefisien Lane. Nah, pertimbangan-pertimbangan jika kripline belum stabil yaitu dengan cara mencoba panjang lantai muka serta mengubah kripline horizontal dan kripline vertikal hingga semua kontrolnya aman. Nah, di sini saya melampirkan gambar kripline dari laporan perencanaan irigasi dan pembangunan air yang saya buat. Sini kripline ditunjukkan oleh bar atau garis-garis ukuran yang berwarna hijau. Soal yang kedua, jelaskan tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas, dan bagaimana jika ada beberapa aspek yang tidak memenuhi kriteria desain. Langsung saja, tahapan perhitungan stabilitas tubuh bendung yaitu menggunakan cara dari gaya akibat tekanan air. Yang pertama, tekanan air dengan rumus PA1 sama dengan 1/2 dikali gamma air dikali H kuadrat. Untuk PA2 sama dengan B dikali H dikali gamma air. Untuk tekanan lumpur ada dua, yaitu PL1 sama dengan 1/2 dikali Ka dikali H2 dikali gamma lumpur. Untuk PL2 sama dengan B dikali H kuadrat dikali gamma lumpur. Untuk tekanan berat sendiri bendung, nah pada badan bendung yang berbentuk parabola, luas penopang digunakan pendekatan dengan rumus A sama dengan 2/3 dikali B dikali H dikali gamma pasangan. Jadi untuk perhitungan berat masing-masing segmen dengan menggunakan rumus W sama dengan B dikali H dikali gamma pasangan. Untuk gaya gempa yaitu dengan rumus gaya horizontal dan gaya vertikal sama dengan KH dikali sigma V1. Akibat gempanya yaitu MR sama dengan KV dikali sigma MR, itu untuk vertikal. Untuk M0 sama dengan MO sama dengan KH dikali sigma MO atau untuk horizontal. Untuk gaya angkat dengan rumus sigma L sama dengan LH ditambah LV. Untuk UX dengan rumus HX dikurangi LX kali L dikali delta H. Untuk rumus delta tersebut dicari dengan elevasi muka air normal dibagi muka air banjir dikurangi elevasi dasar sungai. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menghitung stabilitas yaitu dengan menggambar setiap tekanan dan gaya-gaya untuk mendapatkan B, H, berat lengan, dan momen
dan momen. Jika ada beberapa bagian yang tidak memenuhi, maka kita harus mengubah desain dan mencoba-coba kontrolnya, kontrol stabilitas bendung dengan ataupun tanpa gaya gempa. Soal nomor 3, yaitu jelaskan bagaimana tahapan perhitungan untuk pengambilan dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesainnya. Tentu saja tahapan perencanaan dimensi pintu pengambilan. Yang pertama, harus mengetahui di pintu pengambilan satu sisi atau Q1, tinggi mercu bendung atau P, kecepatan pengaliran atau V, tinggi ambang intake atau P aksen, serta perbandingan ukuran pintu B banding H. Yang kedua, menghitung A dengan rumus Q per V dan Z dengan rumus V kuadrat dibagi C kuadrat dikali 2 dikali G, serta mencari kontrol Q aksen dengan rumus C dikali A dikali akar 2 dikali G dikali Z. Langkah yang ketiga, setelah mengetahui desain struktural pintu pengambilan, yaitu lebar pintu pengambilan, tinggi muka air banjir dan dari dasar bendung, tinggi ambang intake, dan tinggi balok kayu. Selanjutnya menghitung H2 dengan rumus HB dikurangi P aksen dan menghitung H1 dengan rumus H2 dikurangi H. Untuk tekanan air di depan pintu atau P dicari dengan rumus 0,5 dikali gamma W dikali dalam kurung H1 ditambah H2 dikali H. Untuk panjang pintu pengambilan atau L dengan rumus B ditambah 2 dikali 0,5 dikali A. Untuk momen lendutan pada pintu atau M, jadi dengan rumus 1/8 dikali P dikali L2. Untuk tebal pintu pengambilan, yaitu T kuadrat dengan 6M dikali H dikali sigma. Untuk perencanaan pintu pengambilan, yang pertama menentukan tinggi MAB dari dasar elevasi dasar bendung H2 dan H1. Yang kedua, menghitung besarnya nilai tekanan total dan momen lentur yang terjadi untuk mendapatkan panjang pintu pengambilan atau L dan tebal pintu atau T. Ini rumus-rumus yang sudah tadi saya cantumkan sebelumnya. Sini untuk keterangannya. Lanjut ke soal yang nomor 4. Jelaskan bagaimana tahapan perhitungan pintu pemilas dan kantong lumpur dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain. Langsung saja, tahapan perhitungan pintu pemilas yaitu perencanaan pintu pemilas. Yang pertama, mengetahui diameter material. Yang kedua, koefisien bentuk endapan dan kecepatan kritis yang diperlukan. Lalu dalam perencanaan tinggi pintu terdapat dua cara. Yang pertama, pada kondisi pintu terbuka sebagian, jadi kita harus tahu kecepatan kritis untuk pemilas, lebar pintu dan koefisien lebar pintu pemilas dan tinggi mercu. Dapat lihat pada gambar yang sudah saya cantumkan yang di bagian atas. Di sini tertera pintu pemilas terbuka sebagian. Lalu yang kedua itu pada kondisi pintu terbuka seluruhnya, kita menghitung dengan rumus PC sama dengan Q per A sama dengan B dikali D dikali 0,7 dikali akar 2 dikali 9,81 dikali dalam kurung H1 per 3 dibagi W dikali D. Untuk rumus H yaitu dalam kurung VC dibagi 1,918 kuadrat. Untuk Z yaitu rumusnya 1/3 H. Untuk D rumusnya H dikurangi Z. Jadi untuk tahapan perhitungan kantong lumpur, mengetahui debit pengambilan satu sisi atau Q atau Q1, lebar saluran atau B, kecepatan pengaliran V, atau kemiringan melintang saluran, tinggi basah, koefisien kekerasan ini saluran, tinggi saluran sesuai KP 03 halaman 37. Yang pertama itu langkah-langkahnya perencanaan umum kantong lumpur, menghitung luas penampang keliling basah,
jari-jari hidraulis, kemiringan saluran, dan tinggi jagaan. Yang kedua, dimensi kantong lumpur, menghitung koefisien viskositas, kecepatan jatuh, lebar kantong lumpur, luas tampang basah, dan panjang kantong lumpur. Yang ketiga, menentukan aliran kritis, menghitung tinggi aliran kritis ini. Yang pertama itu menghitung aliran kritis, kecepatan aliran kritis, luas penampang basah dan luas penampang basah pada aliran kritis, keliling basah penampang pada aliran kritis, jari-jari hidraulis pada aliran kritis, kemiringan memanjang dengan rumus Strickle, dan kedalaman kantong. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan bagaimana tahapan membuat gambar layout bendung dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain. Jadi yang pertama, menggambar pintu pembilas. Yang kedua, menggambar pintu pengambilan dan saluran pengambilan. Yang ketiga, kantong lumpur. Yang keempat, saluran primer dan pintu pengambilan di kedua sisi. Yang kelima, menggambar elevasi dasar sungai dan kolam olakan, elevasi muka tanah. Yang keenam, membuat garis potongan AA, BB, CC, dan DD. Baik, sekian pemaparan hasil puas perancangan irigasi dan pembangunan air dari saya. Sekian, terima kasih. Om Shanti Santosa.